Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab yang ke-26, itu haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang terzalimi. Ini sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi wad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya atau mengirim saya untuk menjadi da'i. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kamu wahai Muaz akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajak mereka kepada tauhid, ya, kepada syahadat. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Apabila mereka mentaati kamu pada yang demikian, maka beritahukan mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka telah mentaati kamu pada yang demikian, maka beritahukan mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sedekah, maksudnya zakat, atas mereka. Yang zakat itu, sedekah itu diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u lidzalik
wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka matandi kamu pada yang demikian, maka hendaklah kamu menghindari harta-harta kesayangan mereka. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hendaklah kamu menghindari harta-harta kesayangan mereka yang harganya mahal. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Muttafaqun alaih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan dakwah atau dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang di antara doanya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya sesuai dengan bab yang dibahas, itu tentang kezaliman. Hati-hati doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang di antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tentang hadis ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai da'i tadi, wa kanat bi'satuhu iyahu fi rabi'in min as-sanah al-ashirah min al-hijrah. Pengutusan Muaz bin Jabal ini ke Yaman ini pada bulan keempat, bulan Rabi', bulan keempat dari tahun ke-10 Hijriyah. Ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman wa kanu ahla kitabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat ini ke negeri Yaman, dan penduduk negeri Yaman ketika itu adalah ahlul kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya wahai Muaz, kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Akhbarahu bihalihim likai yakuna musta'iddan lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat Muaz keadaan mereka supaya beliau bersiap-siap. Li'anna alladhi yujadilu ahlal kitabi la budda an yakuna ma'hum minal hujjah akthar wa aqwa mimma indal musyrik. Li'anna al-musyrik jahil waladhi huwa min ahlil kitabi indahu ilmun. Karena orang yang akan mendebati ahlul kitab, yang mana dia akan bertemu nanti dengan mereka, maka mesti dia harus punya hujjah, dan hujjahnya, persiapannya lebih banyak, lebih kuat daripada apa yang ada pada orang musyrik Karena orang musyrik jahil. Orang musyrik secara umumnya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang syariat. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kitab suci.
Berbeda di sini dengan ahlul kitab, mereka punya ilmu, mereka telah membaca Taurat, membaca Injil, ya, Zabur, yang mereka baca. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Muaz agar beliau memiliki persiapan. Wa aidan a'lamahu bihalihim, dan juga Nabi SAW memberitahukan Muaz keadaannya mereka, liyunzilahum manzilatahum, ya, supaya bisa menempati kedudukan mereka, ya, wa yujadiluhum billati hiya ahsan, dan bisa nanti menanggapi mereka, jidal dengan mereka, ya, dengan cara yang lebih baik. Wallahu alam. Dan perlu dipahami bahwa yang diutus oleh Nabi SAW ini adalah seorang sahabat yang ada di antara penjelasannya para ulama kita adalah orang sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Berarti siapa? Ulamanya dari kalangan sahabat. Orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, ini yang diutus oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengarahkan beliau fi anna awwala ma yad'uhum ilaihi at-tauhid wa risalah. Kemudian Nabi SAW mengarahkan Muaz bin Jabal supaya yang pertama kali disampaikan kepada mereka adalah tauhid, risalah, tentang tauhidullah, kemudian tentang risalah Nabi SAW. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apa kata Nabi SAW? Uduhum ila syahadati la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, ajalah mereka, serulah mereka kepada syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad rasulullah, ay yashhadu an la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-mustahiqu lil ibadah wa ma'adahu fala yastahiqul ibadah bal ibadatuhu batilah. Agar Muaz bin Jabal menyampaikan agar mereka mengetahui, ya, tentang syahadat la ilaha illallah, maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dialah yang berhak diibadahi, adapun selain daripadanya tidak berhak diibadahi, bahkan ibadahnya batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah, mereka seru selain Allah itu adalah batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini jemaah sebagai dalil atas penafsiran daripada la ilaha illallah, yang mananya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, dari mana kalimat hak itu? Karena sebahagian kaum muslimin, sebahagian kita ada yang mengatakan la ilaha illallah itu dengan mana apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah,
tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada hakim selain Allah, ini masih kurang. Itu baru tauhid rububiyah. Yang lebih sahih, yang lebih lengkap adalah la ma'buda bihaqqin. Ada tambahan bihaqqin. Tidak ada sembahan yang sebenarnya, yang hak. Nah, dari mana yang hak itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Luqman ayat yang ke-30 ini. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan sungguhnya apa yang mereka sembah selainnya dia adalah batil. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Nah, ini dalil, saya katakan tadi tentang makna la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua, wa anni Rasulullah. Sungguhnya saya adalah Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Wa khatama bihi arisalat. Allah Subhanahu wa taala menutup beliau atau menutup risalah kerasulan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak beriman kepada beliau, maka dia terancam min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Ini diantara keutamaan risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah umum, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Kan berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka hanya diutus kepada kaumnya. Maka kita temukan ya, dalam sejarah kan ada nabi yang mereka sezaman, cuma beda tempat. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya, cuma mereka beda tempat. Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib misalnya. Nah, kan beda, cuma beda tempat. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh, bahkan mencakup jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, masuk jin. Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dia menyeluruh ya, umum, dia adalah baqo, dia adalah kekal ya sampai hari kiamat. Berbeda dengan syariat Nabi yang sebelumnya, dia temporer, terbatas. Dengan diutusnya Nabi setelahnya udah terhapus, atau Nabi yang setelahnya memperbaharuinya. Berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, sehingga nanti ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam, beliau berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat yang baru, tidak. Makanya Nabi akhir zaman adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna, kamil ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dia sempurna, tidak perlu ditambah sedikit pun dan tidak perlu dikurangi, karena sudah tamam, sudah sempurna. Sehingga di sini disebutkan tadi, barang siapa yang tidak beriman dengan beliau, ya terancam dengan neraka. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, wallazi namsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hazil ummah la yahudin wala nasraniyun wa lam yu'min billazi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat
yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarku, tidak dia seorang Yahudi, tidak dia orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka, terancam. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penjelasannya, summa qalalah, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Muaz, wa inhum ata'u lidzalik, ya kalau mereka sudah mentaati kamu pada perkara demikian, maksudnya mereka sudah syahadat la ilaha illallah, sudah syahadat Muhammad Rasulullah, dan sudah benar, ya, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Di sini disebutkan zuhur dulu, sebagian ada yang menyebutkan menghitung salat itu dari mana? Dari subuh. Apa sebab perbedaan di sini? Ia mengatakan zuhur, ya karena ada dalil kan, aqimis shalah lidulukil syamsi, lakukanlah salat, bagaimana bunyi ayatnya? Aqimis shalah lidulukil syamsi ila ghasalikil laili, ya, laksanakanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, ya. Duluki syamsi, tergelincir matahari, salat apa berarti? Tergelincir matahari, zuhur. Ila ghasakil laili, sampai tengah malam. Wal Qur'an al-fajr, ya, kemudian nanti berarti salat isya, kemudian ada baca Al-Quran di waktu fajar, maksudnya salat subuh. Nah, ini sehingga para ulama menetapkan salat itu perhitungannya dari zuhur. Ada juga yang menghitungnya dari subuh. Kenapa? Salat yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perintah Isra Mi'raj itu adalah salat subuh. Ya, salat subuh. Wallahu alam. Ini dari cara menghitungnya saja. Makanya dalam kitab fikih kadang disebut zuhur dulu, kadang disebut subuh untuk menghitungnya, ya. Wallahu alam. Inilah salat yang diwajibkan dalam sehari semalam. Adapun sunnah-sunnah rawatib bukanlah wajib, salat witir juga bukanlah wajib, ya, salat duha bukanlah wajib. Adapun salat Aid, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga kata beliau di sini salat kusuf, salat gerhana, wallahu a'lam, wa inna rajih, pendapat yang rajih adalah al-qaul biwujubihima, pendapat yang mengatakan wajibnya. Wa dzalika li amrin arid lahu sababun yakhtassu bihi. Kenapa ini wajib? Karena dia perkara yang baru, ya, ada perkara yang datang yang belakangan, ya, yang menjadikan sebab kekhususannya. Wallahu alam. Ya, maksudnya kalau yang yaumian, yang harian, itu wajibnya cuma 5. Tapi kalau berkenaan dengan salat Idul Fitri, Idul Adha, para ulama mewajibkan ini karena ada sebab lain. Walaupun memang ini masalah khilaf, ya. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkad, namun sebagian ulama mewajibkan. Tapi yang harian cuma 5 ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Kalau mereka sudah mentaati kamu pada yang demikian, maka ajarkan kepada mereka
bahwasanya beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah tadi, zakat yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang miskin mereka. Wa hadhihi az-zakah, ini zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib pada harta, yang diambil dari orang kaya diberikan pada orang miskin. Wal ghani huna, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mendefinisikan di sini siapa orang kaya itu. May yamliku nisaban zakawiyan. Yang dimaksud dengan kaya di sini adalah orang yang sudah memiliki nisab, hartanya sudah mencapai nisab. Walaysal ghani huna alladhi yamlikul mal al-kathir. Bukanlah kaya di sini orang yang punya harta yang banyak, yang miliaran atau triliunan, tapi adalah may yamliku nisaban, orang yang udah mencapai nisab dari hartanya, maka dia kaya. Walau lam yakun indahu illa nisaban wahidan, ya, walaupun tidak ada di sisinya kecuali hanya ya sekali nisab gitu, maka dia kaya. Ya, kalau harta benda ya, harta ya, dikatakan nisab berapa? 85 gram emas. 85 gram emas ya. Berapa emas sekarang? Lebih, Pak. 2 jutaan lebih ya. 2.400.000. 1 gram. Berarti kalau dari emas sudah meningkat sekarang. Bisa 200-an juta ya. Orang baru masuk nisab 200-an juta. Ya, nanti tergantung berapa nilai emas. Tapi emas atau perak? Nah, perak ini 595 gram. Nah, berapa 1 gram perak? Sekitar berapa, Pak? 50 ribuan. Rp49.000. Coba 49.000 kali 595. 595 kali 45. 29 juta. Nah, kalau udah memiliki uang 29 juta, nah nisab dengan ukuran perak. Makanya lebih selamatnya lebih selamatnya perak, Pak. Ya, biar terhitung kaya toh. Nah, yang lebih selamatnya maka di sini kita menghitung dengan perak. Ya, punya uang kurang lebih 29 jutaan tadi, dan itu dihitung sudah haul kan? Udah haul, udah 1 tahun dia memilikinya gitu ya. Maka yang lebih selamat ya dia keluarkan zakat. Nah, karena hitungannya emas atau perak gitu. Emas atau perak. Ya, kalau emas tadi kalau besar nominalnya 200-an juta. Nah, kan kecil juga, cuma 2,5%. Dari 30 juta berapa? 2,5%. Apa? Ya, hampir 30 lah kan? Nah, 2,5% dari 30 berapa, Pak? 2,5% dari 30 juta misalnya. 700-an ribu kan? Ya. Ya, 2,5%, 2,5%, berapa? 700-an ribu mungkin. Ya, zakatnya, Pak, zakatnya ya. Nah, kan tidak besar juga kan,
Nah, itu yang lebih selamatnya, yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Intinya di sini ya, kalau seorang memiliki harta sudah mencapai nisab, maka dia sudah dihitung kaya dengan hitungan wajib untuk membayar zakat. Wallahu a'lam. Ini kalau harta benda ya. Kemudian nanti beda lagi kalau peternakan ya. Peternakan berapa zakatnya itu? Kalau ontali 5 ekor nisabnya ya. Kalau sapi 30, kalau kambing 40 ya, itu nisabnya. Cuma nanti kalau peternakan ada syarat-syaratnya ya. Di antara syaratnya adalah hewan-hewan tadi digembalakan. Nah, cuma kita di Bangka ini nggak masuk berarti. Nggak masuk ya. Nggak masuk dalam artian dia harus dikeluarkan zakat secara langsung gitu. Kecuali mungkin dia nanti jual beli masuk perdagangan. Nah, karena jarang kalau di sini digembalakan, nggak ada tempatnya. Ya, itu kan digembalakan pagi hari dilepasin dia ke gunung makan di rerumputan, sore hari dia balik ke kandang gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Biasanya cuma diambil, disabit gitu kan rumput-rumputannya. Jadi nggak masuk kalau langsung dengan zakat harta, zakat peternakan. Tapi nanti bisa kena zakat perdagangan kalau dia jual beli. Wallahu a'lam. Intinya di sini yang dikatakan kaya adalah orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Kemudian itu diberikan nanti kepada orang-orang fakir, allati tusarrafu fi fuqara'il balad, diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di negerinya. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, summa qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muadz, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu, yani inqadu wa wafaqu, mereka lah setuju ya, mereka menyepakatinya, mereka tunduk dan setuju. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim, waspadalah, hati-hatilah terhadap harta-harta yang disayangi mereka ya. Yani la takhudhu min amwalihim at-thayyib, jangan kamu mengambil harta mereka yang paling baiknya. Walakin khudhil mutawassita wala tazlim wala tuzlam, akan tetapi ambillah harta yang pertengahan, kamu tidak menzalimi mereka dan tidak dizalimi. Maksudnya apa jemaah? Ambillah, kalau ini zakat peternakan ya contohnya, ambillah yang pertengahan. Kalau kambing itu kambing yang sedang gitu ya. Jangan sampai pemungut zakat mengambil yang paling gemuknya, yang paling disayangi oleh pemiliknya, kecuali dengan ridho pemilik. Nah, ini bagi pemungut zakat, jangan langsung tarik aja gitu. Begitu juga yang pemilik harta, jangan sampai ngasih yang paling jeleknya. Jadi kedua-duanya harus mutawasid, yang harus pertengahan ya. Jadi jangan sampai pemilik harta memberi yang paling jeleknya gitu. Yang penting memadai saja ya. Usahakanlah yang paling tidak yang pertengahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya? Jangan sampai kamu menzalimi dia, wattaqi da'watal mazlum. Ini syahidnya tadi ya. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Kalau Anda menzalimi mereka, bisa jadi mereka mendoakan kejelekan. Kalau mereka mendoakan kejelekan bagi Anda,
Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Doa mereka ini enggak ada penghalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala wa yastajibuha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan inilah syahid dari hadis ini yang dibawakan oleh mu'alif, agar kita wajib waspada menjauhi doa orang-orang yang terzalimi, hatta kepada orang-orang kafir sekalipun. Jadi jangan sampai dia beranggapan ini kan orang kafir, mana mungkin doa mereka tercapai. La, kalau mereka berdoanya sama Allah, Allah akan ngabulkan. Bukan berarti Allah sayang kepada orang kafir, bukan. Tapi apa di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Keadilan itu ya tersampaikan kepada semua makhluk. Maka di sini umum, ya umum, siapapun tidak boleh untuk kita zalimi, karena dikhawatirkan tatkala dia berdoa maka hal itu akan menyebabkan tadi doanya dikabulkan oleh Allah, nanti akan mengenai orang yang berbuat tadi. Wa yustafadu min hadzal hadis fawaid katsirah, ya. Hadis ini memberikan banyak faedah. Minha ma yata'allaqu bihadzal bab, ada yang berkaitan dengan bab ini tentang keharaman untuk berbuat zalim. Wa minha ma yata'allaqu bi ghairihi, yang lainnya berkenaan dengan hukum-hukum yang lain. Fayambagi an na'lama awalan, selayaknya kata Syekh kita mengetahui yang pertama bahwasanya annal kitab wa sunnah nuzila liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Al-Quran dan sunnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar liyahkuma, agar ditegakkan hukum, ya, antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah untuk menjadi hakim, untuk memutuskan nanti keduanya itu perkara-perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Walahkam al-syar'iyyah min al-alfaz, hukum-hukum syariat berupa alfaz, ya, lafaz-lafaz, mimma dalat alaihi mantuqan wa mafhuman wa isyaratan. Hukum-hukum syariat itu berupa redaksi-redaksi, lafaz-lafaz. Ada kalanya lafaz tadi suatu yang sudah mantuk. Mantuk ini suatu yang sudah jelas, yang tersurat, ya, yang sudah jelas, ya, itu mantuk, yang memang langsung bisa dipahami, ya. Atau ada yang mafhuman, dari dalil itu pemahamannya itu makna yang tersirat, makna baliknya, ya, yang dipahami dari nas gitu. Kemudian ada isyarat, dan ada isyarat. Maka dalil itu ada kalanya dia secara mantuk langsung, ya. Contohnya apa misalnya? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas langsung bisa dipahami secara makna yang tersurat, itu sudah jelas, ya. Tapi ada juga yang nanti secara tersirat, ya. Mana baliknya yang dipahami dari nas itu ada. Kemudian dengan isyarat juga, ayat ini memberikan isyarat apa misalnya. Nah, yang seperti ini harus dipahami, ya. Allah Subhanahu wa taala memang
memberikan ya kelebihan kepada manusia atas yang lainnya di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melebihkan ya kepada seseorang yang barangkali setiap orang itu beda-beda ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang tadi. Makanya nanti para ulama itu ada yang mujtahid, yang mereka langsung berijtihad, langsung beristinbat, berijtihad dengan dalil. Kemudian ada yang ittiba. Ittiba ini berusaha mengikuti dalil ya. Kemudian ada yang muqallid. Muqallid itu hanya mengikuti saja apa yang disampaikan oleh para ulama tanpa kita bisa mencernanya ya, kita terima aja, ini namanya muqallid. Ini boleh terutama bagi orang-orang awam yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, yang kesehariannya hanya sibuk dengan perkara dunia saja mungkin ya, tapi mereka masih punya hiras untuk beragama gitu ya. Ya bagi mereka ini ya silakan mengambil pendapat-pendapat para ulama yang siqah ya. Ini namanya muqallid, tidak apa-apa ya bagi orang-orang yang tidak bisa memahami, tidak bisa mempelajari. Tapi bagi kita paling tidak ittiba. Kita mengikuti itu karena dalil ya. Makanya nanti kalau ada dalil yang tidak kuat, kita nggak mengikuti dia, tapi kita mengikuti yang lain yang dalilnya lebih kuat. Ini namanya ittiba. Kalau untuk ijtihad, mujtahid, kita belum memiliki alat-alatnya. Harus banyak punya hafalan, menghafal Al-Quran, menghafal hadis ya. Kemudian pendapatnya para ulama, ilmu alatnya ya. Wallahu a'lam. Barangkali ini dulu jemaah yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti berkenan dengan faedah dari hadis ini banyak disebutkan oleh al-mu'allif ya, paling tidak nanti sampai belasan faedah, insyaallah nanti akan kita sampaikan di pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.